Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan kisah cerita misteri. Cerita ini berjudul Pelaku Pesugihan Jasad Bayi. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Sejak SMP, Agung tidak pernah punya pacar. Bukan karena tidak ada yang mau menjadi pacarnya, tapi karena memang ibunya Agung melarang untuk berpacaran. Alasannya Agung masih terlalu dini untuk tahu hal-hal seperti itu. Ibu selalu bilang tugasnya anak kecil adalah sekolah dan belajar. Singkat cerita, Agung sudah lulus SMP dan melanjutkan sekolah di kota. Karena rumah dan sekolahnya yang sekarang jaraknya cukup jauh, yaitu 2 jam perjalanan, maka Agung memutuskan untuk ngekos. Dan sejak kos itulah Agung mulai mengenal yang namanya pacaran. Awalnya Agung pacaran dengan tetangga kosnya yang sekolahnya bersebelahan. Mereka menjalani hubungan sampai kelas 12 awal. Putus dengan alasan klasik, aku mau fokus buat ujian nanti. Sampai singkat cerita, Agung lulus sekolah dan sekarang sudah bekerja. Agung kembali menjalani hubungan dengan seorang wanita. Agung sudah berpacaran dengan Dewi selama hampir 1 tahun. Selama itu pula Agung rajin membiayai segala keperluan Dewi, mulai dari makan, skincare, hingga apartemen Dewi. Meski bukan orang kaya, tetapi Agung dapat menipu semua orang, termasuk Dewi dengan gaya hidup yang di luar kemampuannya. Meski pekerjaannya serabutan, tetapi Agung mampu mendapatkan hati model montok itu dengan barang-barang mewah. Dewi menyukai kemewahan. Begitu pula dengan Agung yang begitu menginginkan Dewi sebagai pacarnya. Sawah milik orang tuanya di kampung telah ia jual untuk membiayai gaya hidup dirinya dan Dewi sang kekasih. Kedua sejoli itu bergaya bak sosialita meski tak benar-benar kaya. Hobi berbelanja barang-barang ternama, liburan ke luar negeri, hingga makan di restoran mahal sudah menjadi kegiatan sehari-hari. Gaya hidupnya yang Mbak Raja juga selalu ia pamerkan melalui akun Instagramnya. Untuk anniversary mereka, Agung menyiapkan dinner romantis di Gunawarman, tentu dengan kocek yang dalam. Belum lagi hadiah yang akan diberikan untuk perempuan pujaannya. 2 tiket pulang pergi ke Maldives telah ia simpan di kota kecil yang akan ia berikan sebagai kejutan. Meski sedang tak ada uang, Agung rela meminjam ratusan juta di aplikasi online untuk menyenangkan hati pasangannya. Usahanya berhasil. Dewi menitikkan air mata saking senangnya. Impiannya untuk berlibur ke Maldives akhirnya terwujud juga. Agung berhasil membuat wanitanya makin cinta. Ratusan foto juga sudah mereka ambil untuk kemudian masuk ke Instagram masing-masing. 2 bulan sebelum keberangkatan, Agung tak memiliki uang. Ia kebingungan lantaran sudah ditagih untuk membayar tiket yang bahkan belum ia pakai. Sawah milik orang tuanya telah habis ia jual. Ia juga tak mungkin menjual sepatu dan jam tangan mewahnya untuk menutupi utang. Malu dia, apa kata kawan-kawannya nanti. Meski mengetahui sudah tak ada warisan orang tuanya yang dapat dijual, Agung pulang kampung. Ia berharap dapat menemukan emas tinggalan orang tuanya yang telah meninggal. Dengan mobil mewahnya, ia berangkat dari Jakarta ke Purwodadi. Kepulangannya di kampung selalu disambut dengan cibiran warga yang menganggapnya sebagai anak tak berbakti. Lantaran warisan keluarganya habis dijual untuk foya-foya. Tetapi ia tidak peduli. Ia sudah terbiasa menjadi warga Jakarta dengan gaya hidup mewah sejak SMA. Kepulangannya kali itu disambut oleh Pak Tono, tukang kebun milik keluarganya. Hanya bersisa 1 petak tanah yang menjadi rumah orang tuanya dulu. 42 petak sawah yang mereka wariskan kepada anak satu-satunya telah ludes, kurang dari 10 tahun. Kini Agung berharap dapat menemukan sesuatu yang dapat ia jual. Pak Tono telah menjadi bagian dari keluarga itu sejak lama.
Bahkan sebelum Agung lahir, ia sudah menjaga rumah itu selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Agung yakin bila orang tuanya memiliki harta yang sengaja mereka simpan, maka Pak Tono tahu jawabannya. "Siang Pak, Pak Tono tahu nggak bapak ibuku menyimpan emas?" Tanyanya tanpa basa-basi. Pak Tono sudah tak terkejut dengan tingkah laki-laki muda itu. Dalam hatinya ia sangat kasihan dengan majikannya, lantaran memiliki anak yang tak menghargai kerja keras mereka. Meski benci dengan juragan kecilnya itu, Pak Tono tetap sabar. "Setahu saya, emas milik bapak ibu sudah Mas Agung jual semua. Sudah tidak ada yang tersisa, Mas," katanya dengan sabar. Agung kesal mendengar jawaban itu. Ia bingung harus membayar utang-utangnya dengan apa. Agung kemudian memutuskan untuk tinggal selama beberapa hari di rumah tua itu untuk mencari harta yang tersisa. Setelah lelah menggeledah seisi rumah, Agung kelelahan. Ia tertidur di joglo depan rumahnya, tepat ketika maghrib berkumandang. Ia kemudian dibangunkan oleh Jaka, teman masa kecilnya. Kedua sahabat itu kemudian saling berpelukan melepas rindu. Keduanya dahulu kawan dekat. Mereka berdua selalu terlihat bersama kemanapun mereka pergi. Sampai mereka harus berpisah ketika Agung melanjutkan pendidikannya di Jakarta. Agung pun bercerita mengenai kesulitan yang tengah ia hadapi. Tapi Jaka justru tertawa. Agung, kalau mau kaya raya instan, jangan pinjam uang di aplikasi online, Gung. Kamu kan tahu di sini banyak pesugihan," jawabnya dengan tawa terbahak-bahak. Betul juga kata kawannya itu. Agung kemudian setuju untuk mendalami ilmu pesugihan dari kawan lamanya. Jaka menganjurkan Agung untuk menjalani pesugihan yang mudah. Meski mudah, pesugihan itu menakutkan bagi Agung. Agung yang takut dengan hal yang berbau horor diwajibkan untuk melakukan ritual itu. Lamunan tersebut seketika lenyap ketika sang dukun memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan yang telah disediakan. Ruangan tersebut tidaklah besar dan hanya ada lilin sebagai satu-satunya sumber penerangan. Di meja berisi berbagai macam barang yang tidak Agung mengerti. Yang ia tahu hanya kembang yang wanginya membawa kesan mistis. Agung mencoba untuk mencari posisi terbaik untuk duduk. Dukun itu mengebuskan nafas sejenak, lalu menanyakan kesediaan Agung untuk melakukan pesugihan jasad bayi. "Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya di telepon, aku siap, Mbah," ujar Agung dengan penuh keyakinan. "Bagaimana dengan mahar dan juga kamar khusus buat kamu meminta jalan dan petunjuk? Sudah ada?" tanya si dukun. "Untuk kamar nanti teman saya yang ngurus, Mbah. Kalau terkait mahar, saya cuma punya uang yang waktu itu ditransfer, tidak ada lagi, Mbah. Saya juga sekarang lagi nyari kerja lagi, Mbah." Agung mencoba menarik simpati si dukun. Agung mungkin tidak akan datang ke dukun jika pekerjaannya tidak gulung tikar. Tadinya Agung ini memiliki bisnis rumah makan yang ia buka tak jauh dari tempat tinggalnya. Namun karena kemampuan bisnisnya yang kurang baik, ditambah tidak adanya promosi, rumah makan itu lebih sering didatangi kucing liar ketimbang pengunjung. Belum lagi pendapatan dari usahanya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sang pacar. Untuk pergi liburan, kemarin saja Agung meminjam uang kepada Lintah Darat. Tentu saja dengan bunga yang tinggi. Sayangnya uang yang dipinjam tersebut bagaikan dibakar saja, tak menghasilkan apapun, kecuali utang yang mengepul. Rumah makan yang dirintis Agung, uang untungnya itu tidak dapat menutupi jumlah uang yang dipinjam. Karena tak ingin asetnya yang lain ikut direnggut dan tak ingin kalah dengan teman-temannya, serta Agung juga harus memenuhi kebutuhan sang pacar. Agung sepakat untuk melakukan pesugihan jasad bayi ini berkat informasi yang didapat dari Jaka. "Kamu siap menanggung resikonya?" tanya sang dukun dengan pelan. "Siap, Mbah," jawab Agung. Dukun itu memulai ritual yang tidak Agung mengerti. Karena takut, Agung hanya memejamkan mata dan mendengar si dukun merapal sesuatu. Nafas Agung semakin berat
karena bukan kanker atau penyakit berbahaya yang merenggut haknya sebagai manusia, melainkan hutang. Udah selesai. Ujar si dukun. Agung mencoba merasakan seluruh tubuhnya hanya bisa tertunduk lesu. Matanya berkaca-kaca. Mencoba untuk tidak marah terhadap dirinya sendiri. Ia tahu persis resikonya sebelum memulai pesugihan ini. Dan berarti ia sudah mengambil keputusan bahwa kesulitan memiliki anak hidupnya adalah resiko yang ia harus siap pikul di sepanjang hidupnya. Setelah proses itu selesai, Agung dianjurkan untuk pergi ke pemakaman umum untuk mengambil jasad bayi dari kuburan. Jasad itu harus sudah terurai hingga berupa tulang. Bungkusan bayi mungil itu harus Agung bawa ke apartemennya di Jakarta. Ia menyimpan jasad itu di dalam kotak kayu yang ia simpan di lemari sudut kamar khususnya. Banyak uang seketika muncul di atas kasurnya tiap Agung memberikan jasad itu dupa. Uang sekoper selalu muncul tiap malam Jumat Kliwon membuat Agung mampu melunasi utang-utangnya. Tak hanya itu, dirinya juga memiliki banyak uang pesangon untuk pelesir bersama kekasihnya. Singkat cerita, keduanya berangkat liburan ke Maldives selama 2 minggu. Dewi menjadi perempuan yang paling bahagia saat itu. Memiliki pasangan yang romantis dan menuruti segala keinginannya merupakan dambaan bagi seluruh wanita. Dewi juga mampu tampil mewah melebihi kawan-kawannya di Instagram. Ya begitulah, jalan pintas yang sering dilakukan oleh orang yang mengalami desakan ekonomi dan taraf hidup yang semakin tinggi, membuat sebagian orang melakukan jalan pintas menggunakan pesugihan yang sudah pasti dilarang oleh agama. Cara ini dinilai bisa mendatangkan banyak kekayaan bagi para pelakunya tanpa harus bekerja keras alias instan. Pesugihan jasad bayi dinilai paling aman yang tidak memakan korban jiwa untuk diserahkan sebagai tumbalnya. Lalu bagaimana bisa tidak menumbalkan korban jiwa? Pesugihan ini menggunakan jasad bayi yang dijadikan tumbal untuk makhluk halus dalam perjanjian pesugihan. Jika diterima, sang pelaku akan mendapat kekayaan yang berlimpah. Tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan ritual ini. Namun jika sang pelaku mempunyai keturunan, bukan tidak mungkin anaknya yang akan menjadi tumbal. Selain itu, resiko lain saat melakukan pesugihan itu, bagi pasangan suami istri akan mengalami kesulitan mendapatkan anak. Kalau hamil akan berulang kali mengalami keguguran. Pesugihan ini juga mengeluarkan mahar yang besar. Untuk satu kali ritual bisa sampai 50 juta hingga 100 jutaan. Setelah kepergiannya ke Maldives, 1 bulan kemudian Dewi meminta Agung untuk berlibur lagi ke Bali dan menginap di villa. Aneh-aneh memang, minta ini minta itu harus dituruti, dan gobloknya Agung menurutinya. Hari itu juga, tepatnya hari Minggu, keduanya berangkat. Perjalanan menuju ke Bali pun tak memakan banyak waktu. Setelah hujan agak reda, Agung dan Dewi akhirnya menemukan villa yang letaknya jauh dari pemukiman warga. Karena villa itu menyajikan pemandangan yang sangat indah. Ketika hendak melewati jalan menuju ke villa, Agung merasa ada seseorang yang melempar sesuatu ke arah mereka dari belakang. Sontak Agung nengok, tapi tidak ada orang di sana. Sebenarnya, sedari masuk gapura hingga mencapai jalan menuju villa, ada rasa gelisah yang Agung pendam. Rasa itu semakin kuat ketika mereka hampir sampai di villa. Pakaian yang basah membuat Agung merasakan sensasi dingin menusuk tulang. Mungkin sebaiknya ia langsung bersih-bersih dan istirahat sejenak. Tak membutuhkan waktu lama, Agung dan Dewi sudah selesai bersih-bersih. Keduanya lantas duduk di balkon sembari bergurau. Laki-laki itu tertawa cukup kencang hingga mungkin tawanya mengisi keheningan malam itu. Dewi langsung saja menutup mulutnya dengan potongan roti. Lantaran tawanya sangat kencang, Agung pun dengan senang hati mengunyah roti itu. Tapi tunggu, ada sesuatu yang aneh kali ini. Iya, aneh. Karena kali ini Agung mendengar suara bisikan anak kecil. Suara itu terdengar asing dan tiba-tiba saja
Agung tiba-tiba berteriak seperti orang ketakutan. Agung menutup mata rapat-rapat. Mukanya langsung pucat dan sekujur tubuhnya pun berkeringat dingin. Bulu kuduk berdiri. Sekilas tadi, Agung melihat sosok makhluk menyeramkan dan bahkan rasanya tidak sanggup mendeskripsikan wujudnya dengan detail. Penampakan itu terjadi dengan cepat, mungkin sepersekian detik aja. Dewi yang melihat tingkah Agung itu langsung mendekat dan duduk di hadapannya. Dia terlihat panik dan mencoba untuk menyadarkan sang kekasih. Dia mengguncangkan tubuhnya Agung hingga Agung akhirnya membuka mata. Jujur, Agung tidak berani menengok kanan dan kiri. Matanya hanya tertuju ke bawah sembari pelan-pelan melihat wajah Dewi. Aku pengen masuk kamar aja, capek mau istirahat, Wi. Ucap Agung dengan suara pelan. Entah kenapa ia enggan untuk menceritakan kejadian tadi. Dewi pun ikut masuk ke dalam. Letak kamar mereka berhadapan. Agung yang sisi kanan dan Dewi yang sisi kiri. Di dalam villa, Dewi berusaha mencari tahu alasan Agung sempat histeris. Namun Agung hanya menggeleng dan tetap meminta dia untuk tidak berbuat aneh-aneh. Kali ini Agung benar-benar sampai memohon. Dewi melihat Agung yang masih pucat. Dia pun akhirnya menyetujui dan tidak berbuat aneh-aneh. Langsung saja, Agung masuk ke kamar dan mencoba untuk tidur. Dewi pun memutuskan masuk ke kamarnya. Meski sudah berada di kamar, Agung malah sulit tertidur. Sudah beberapa kali mencoba, tapi matanya tidak bisa diajak kompromi. Akhirnya karena cukup kesal dan bosan, Agung bangun dan keluar kamar. Agung duduk persis di depan TV, menonton tayangan sepak bola. Hingga ia cukup dikagetkan dengan suara gemersik air. Nyalinya mulai menciut ketika suara tawa anak kecil lirih terdengar. Suara tertawa anak kecil itu lirih saja, namun suaranya seperti menempel di telinga. Lantaran takut, Agung langsung masuk kamar, lalu menutup pintunya rapat-rapat. Agung benar-benar langsung membungkus diri dengan selimut dan memaksa mata untuk tidur. Entah bagaimana keadaan di luar, Agung benar-benar tidak berani membuka mata. Abang, ayo main. Jika sebelumnya suara tertawa, kali ini ajakan untuk main. Suara anak kecil yang sukses bikin Agung sangat ketakutan. Agung hampir bisa melihat siluetnya di luar jendela ketika memberanikan diri melirik. Secara refleks Agung langsung ngumpet, berharap sosok anak kecil yang ada di luar tenda itu cepat pergi. Ketika sudah tidak ada suara lagi, kecuali suara jangkrik malam itu, Agung pun langsung keluar dari selimut yang membungkusnya. Agung hanya bisa duduk bersila di atas ranjang. Gemetar di seluruh tubuh belum hilang. Selang beberapa menit kemudian, Agung bisa mendengar suara angin bertiup cukup kencang. Ditambah suara kresek-kresek ranting pohon yang saling bergesek membuat suasana semakin terkesan horor. Sunyi, sepi, sampai akhirnya suara anak kecil itu mengagetkan lagi. Kali ini dia minta tolong, suaranya sangat mendesak. Agung yakin dia masih ada di luar kamar. Bang, takut. Tolong, takut. Di dalam kamar, saya hanya bisa menutup kuping berusaha menahan suara itu masuk ke otak saya. Namun usaha itu tidak berhasil. Saya tidak berani bergerak, tidak berani membuka mata. Agung hanya bisa duduk bersila lalu menangis. Saat itu ia hanya bisa berdoa dan berharap Dewi mendengar tangisannya. Namun semakin ia menguatkan diri, suara bisikan itu kembali bergaung, menempel erat ke telinga, menghantui. Agung menutup kedua telinganya rapat-rapat dan memejamkan mata. Ketika suara anak kecil itu sayup-sayup menghilang, kini suara Dewi terdengar lantang dari luar kamar. Begitu mendengar suaranya, Agung jadi agak berani untuk merangkak keluar kamar. "Kamu kemana aja sih? Kamu kenapa lagi ya? Kamu lihat apa?" tanya Dewi sembari mengguncangkan badan Agung. "Aku mau kita pulang aja, Wi. Nanti pagi nggak usah summit."
kita langsung balik aja ya. Hah? Yang bener aja mas. Agung tahu kalau Dewi sangat ingin eksplor Bali. Namun Agung sudah tidak betah dan merasa terancam di villa ini. Agung menepuk pundaknya, mengatur napas, dan mencoba tenang. Dewi dengan sigap memberikan Agung selimut dan menyuguhkan segelas susu coklat hangat. Untung saja dia orang yang peka dan cepat tanggap. Hati Agung agak sedikit lega dan tenang setelah menyeruput susu coklat. Agung akhirnya menceritakan kejadian yang ia alami. Dari awal hingga anak kecil yang mengajak main lalu meminta tolong. Melihat Agung yang jadi tidak bersemangat, Dewi langsung berdiri dan meninggikan suaranya. Kamu kan tahu aku kepengen eksplor Bali. Dan kamu juga udah janjikan mau liburan lama di sini. Nah ini malah ngejak balik. Ucap Dewi dengan lantang dan tegas. Dewi tanpa basa-basi langsung duduk. Dia juga menjelaskan, tadi menghilang itu karena dia lagi buang air besar. Agung enggan berkomentar dan memilih diam. Agung duduk termenung tanpa berkata-kata. Sampai singkat cerita, keputusan Agung sudah bulat. Ia akan pulang pagi hari ini juga. Terserah Dewi mau ikut apa enggak, yang penting dirinya tak dihantui anak kecil lagi. Loh, kok kamu berkemas? Aku mau pulang kampung sekarang juga, Wi. Kamu kalau mau ikut ayo, kalaupun enggak ya enggak apa-apa. Uang sewa sudah aku bayar kok. Dewi yang mendengar ucapan dari Agung pun tercekat. Gimana sih? Ya udah aku ikut pulang, tapi nanti aku beliin sepatu yang baru ya. Agung pun langsung mengiyakan ucapan itu tanpa pikir harus cari uang di mana. Karena itu semua mudah. Tinggal melakukan ritual, uang sudah datang kepadanya. Mudah bukan? Pagi itu pun mereka pulang dengan mengendarai mobil. Sebelum sampai di rumah, mereka sempatkan untuk makan dan berbelanja sepuasnya, menuruti segala keinginan sang kekasih. Dan seperti biasanya, Agung akan pergi ke pemakaman umum untuk mencari makam bayi. Jasad bayi itu diambil sebagai media pesugihannya. Tata cara dalam melakukan proses ritual ini yaitu dengan membakar dupa dan membaca mantra pesugihan pada tengah malam Jumat Kliwon di sebuah kamar khusus. Mantra yang dibaca adalah Selamun jagat kasugian, terap-terap danyang sabuwono, siro podo temeko, terap-terap danyang kang bau rekso kuto, siro podo ewang-ewangono, aku anak turune Prabu Aji Suko, bukano pelawangan rezekiku, tumekano sadang panganku, terap-terap buko mengo kasugianku dan ewang-ewangi danyang kang rumakso tanah Jowo. Dibaca 21 kali, maka kekayaan yang diharapkan akan segera datang. Uang ratusan ribu berserakan di atas ranjang. Agung tak perlu pusing mencari uang untuk membelikan keperluan sang kekasih. Saat itu Agung hendak menjemput Dewi di kediamannya. Rencananya mereka akan pergi ke mall ternama di ibu kota. Tak butuh waktu lama Agung sampai dan langsung disambut dengan senyuman Dewi. Tak berselang lama mereka langsung menuju ke mall tersebut. Tetapi hal buruk terjadi. Keduanya terlibat dalam kecelakaan beruntun di tol. Nyawa Agung tidak dapat diselamatkan dan Dewi menderita luka parah. Karma dari hal buruk yang telah mereka lakukan, Agung pun segera dimakamkan hari itu juga. Pemandi jenazah mengatakan, jenazahnya Agung pada saat akan dimandikan mengeluarkan bau yang menyengat. Bahkan selain itu, biasanya pada saat mengeluarkan kotoran, pemandi jenazah tersebut menekan perut mayat tersebut agar keluar pada lubang pembuangan kotoran. Namun berbeda dengan Agung. Agung pada saat ditekan perutnya tidak keluar sedikit pun pada duburnya, melainkan keluar pada mulutnya. Pemandi jenazah sampai terheran-heran karena baru pertama kali melihat kejadian yang aneh pada si mayit. Akan tetapi, pemandi jenazah tersebut terus membersihkan kotoran dan memandikannya sampai selesai tanpa memberitahu orang lain. Kejadian aneh itu tidak berhenti di situ. Setelah dimandikan dan akan dikafani, kain kafan tersebut tidak muat buat si Agung. Kain kafan yang sebelumnya sudah diukur tidak pas pada si Agung, melainkan hanya cukup sampai batas kepala dan kaki.
sehingga tidak bisa diikat pada ujung si kain kafan. Aduh, gimana ini? Mau tidak mau kita sambung kain kafan itu. Kata pemandi jenazah. Dari kejadian tersebut akhirnya pemandi jenazah menceritakan dan menanyakan perihal semasa hidup si mayit. Pak Tono yang sudah kenal dengan Agung dan tahu perilakunya, dia mengatakan kalau Agung menjadi kaya raya dan bisa mencukupi kemauan sang pacar karena ia bersekutu dengan setan, yakni melakukan pesugihan, sehingga balasannya terlihat setelah kematiannya. Itulah kisah cerita pelaku pesugihan jasad bayi sebagaimana untuk ritual penuhi gaya hidup pacar. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dari awal aku cerita sampai sekarang. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan pastinya panjang umur. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.